Di video kali ini kita akan membahas soal stoichiometry. Nah, ini adalah video pembahasan stoichiometry yang ketiga, karena sebelumnya kita sudah pernah bahas soal stoichiometry 1 dan stoichiometry 2. Konsep dan bentuk soal dari ketiga latihan soal stoichiometry ini tuh beda-beda ya, karena stoichiometry emang lumayan banyak rumus yang digunakan dan bentuk soalnya juga macam-macam. Tapi bab ini tuh sangat penting, soalnya di setiap ujian pasti keluar di soal tentang stoichiometry. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Rubidium terdiri dari dua isotop, yaitu Rb85 yang memiliki massa atom 84,9 dan Rb87 yang memiliki massa atom 86,9. Isotop artinya adalah proton sama. Cara mengingatnya, lihat aja huruf belakang, ini kan P ya, berarti P sama atau proton sama. Proton ini tuh menunjukkan nomor atom. Jadi kalau protonnya sama, otomatis kan nomor atomnya sama. Artinya atom-atom itu adalah atom-atom yang sejenis. Karena nggak mungkin dua atom berbeda memiliki nomor atom sama. Nah, isotop-isotop atom ini adalah atom-atom sama, tapi memiliki massa beda. Contoh, misalkan isotop oksigen ini tuh ada dua. Yang pertama adalah oksigen 16 dan yang kedua oksigen 17. Oksigen 16 ini memiliki massa 16 dan yang oksigen 17 memiliki massa 17. Masing-masing isotop atom ini tuh memiliki kelimpahan tertentu. Misalkan yang isotop O16 ini memiliki kelimpahan X%. Kemudian yang O17 memiliki kelimpahan Y%. Nah, kalau misalkan O ini hanya memiliki dua isotop, berarti kan total X plus Y ini adalah 100%. Pertanyaannya, kenapa di sistem periodik unsur, atom O itu kan cuma satu, masanya 16. Massa atom di sistem periodik unsur itu adalah massa atom relatif, yang diperoleh dari hasil perhitungan. Salah satu cara untuk menentukan AR-nya unsur adalah berdasarkan kelimpahan isotopnya. Rumus yang digunakan adalah massa atom relatif atom sama dengan kelimpahan isotop 1 atau persen 1 dikali massa isotop 1 ditambah kelimpahan isotop 2 dikali massa isotop 2. Diketahui di soal, isotop rubidium ini tuh ada dua kan? Yang pertama Rb85 dan yang kedua Rb87. Yang Rb85 ini memiliki massa 84,9, yang Rb87 ini memiliki massa sama dengan 86,9. Angka yang di atas ini tuh pembulatan dari massa sebenarnya. Cuman pas kita ngitung, kita menggunakan massa yang sebenarnya. Ini kan kelimpahan masing-masing tidak diketahui. Kita misalkan aja. Jadi misal yang Rb85 ini kelimpahannya X%. Nah, karena isotopnya cuma ada dua, berarti kan totalnya 100%. Berarti kelimpahan yang Rb87 ini adalah 100 min X%. Diketahui massa atom relatif dari campuran kedua isotop Rb tersebut ditemukan di alam sebesar 85,5. Yang ditanya persentase kelimpahan isotop Rb87. Jadi massa atom relatifnya Rb ini tuh 85,5. Persen isotop 1 ini kita asumsikan yang satu tuh Rb85, kemudian yang dua adalah Rb87. Jadi persen isotop satunya sama dengan X% dikali massa isotop satunya 84,9. Ditambah persen isotop 2-nya 100 min X% dikali massa isotop 2-nya 86,9. Ini 100-nya bisa dikalikan ke samping ya, jadi 85,5 dikali 100 sama dengan 8550 sama dengan 84,9X ditambah 8690 dikurangi 86,9X. Kemudian 86,9X dan 84,9X ini pindah ruas ke kiri, jadinya kan 86,9X dikurangi 84,9X sama dengan 8690 dikurangi 8550. Ini 2X sama dengan 140, jadi X-nya sama dengan 70. X tadi itu kan kelimpahan isotop yang 85, sedangkan yang ditanya adalah kelimpahan isotop yang 87. Kelimpahan isotop yang 87 adalah 100 min X %.
Karena X-nya 70 berarti kan 100 min 70 sama dengan 30%. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah A. Soal nomor 2, bromoform merupakan suatu bahan organik yang berwarna kuning pucat pada suhu ruang. Senyawa ini mengandung 94,85% bromin, 0,40% hidrogen, dan 4,75% karbon. Jumlah atom bromin yang terdapat pada 12,65 gram bromoform adalah, ini tuh soalnya lumayan cukup panjang, tapi di sini aku edit dulu pertanyaannya. Yang ditanya itu bukan jumlah atom bromin, melainkan jumlah partikel atom bromin. Kita bisa menggunakan jembatan mol seperti ini kalau misalkan belum hafal rumus-rumusnya. Nah, di sini kan setiap panah yang keluar dari mol itu dikali, dan setiap panah yang masuk ke mol itu tuh dibagi dengan angka yang ada di sebelahnya. Panah yang mengarah ke jumlah partikel ini kan panah yang keluar dari mol, artinya dikali. Jadi rumus untuk menentukan jumlah partikel adalah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 yang merupakan tetapan Avogadro. Karena di sini kan yang ditanya adalah jumlah partikel atom bromin. Jadi rumus yang digunakan sama dengan molnya atom bromin dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi pertama kita harus cari dulu nih molnya atom bromin berapa dalam bromoform. Dari soal diketahui senyawa bromoform ini mengandung 94,85% bromin. Persentase ini merupakan persen total AR bromin dalam bromoform. Jadi kita bisa menghitung total AR-nya bromin dalam bromoform. Tadi kan persentase bromin dalam bromoform itu 94,85%. Jadi total AR bromin dalam bromoform adalah 94,85 per 100 dikali MR total dari bromoform adalah 253. Biar gampang dihitung, ini tuh angkanya dibulatkan menjadi 95. Sehingga perhitungannya menjadi 95 per 100 dikali 253 sama dengan 0,95 dikali 253 sama dengan 240,35. Kalau mau langsung dihitung seperti ini bisa aja ya, tapi kalau aku menggunakan teknik perhitungan kayak gini. Nah, misalkan ini tuh dianggap 1 dikali 253 ini kan sama dengan 253. Nah, tapi karena ini tuh 0,95, artinya hasil perhitungan 1 kali 253 tadi itu dikurangi 0,05 dikali 253. 0,5 dari 253 atau setengah dari 253 ini kan 126,5. Karena ini 0,05 berarti kan komanya geser ke depan kan. Jadi 12,65. Ya udah tinggal dikurangi. Nah, 253 dikurangi 12,65 ini 240,35. Untuk proses perhitungannya ini senyamannya kalian aja makainya yang mana. Karena total AR/BR dalam bromoform ini sudah diketahui, selanjutnya kita bisa menentukan jumlah atom BR dalam bromoform. Sama dengan AR totalnya kan 240,35. Dibagi AR1 bromin ini sama dengan 80. Ini 3 lebih sedikit ya, tapi kan kalau jumlah atom itu nggak mungkin desimal. Nah, bisa dianggap aja ini tuh 3. Artinya dalam satu molekul bromoform terdapat 3 atom bromin. Diketahui masanya bromoform ini 12,65 gram. Jadi molnya bromoform sama dengan masanya yaitu 12,65. Di sini ditulis aja 1265 kali 10 pangkat min 2 dibagi MR-nya bromoform 253. Ini bisa dicoret 5 kalinya ya. Jadi molnya bromoform sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 mol. Karena dalam satu molekul bromoform terdapat 3 atom bromin, jadi molnya bromin ini tuh 3 kalinya molnya bromoform. Atau bisa kita anggap seperti persamaan reaksi stoikiometri. Kalau spesi ini 1, spesi ini 3, berarti kan spesi ini tuh memiliki mol 3 kali lebih besar daripada spesi yang koefisiennya 1 kan. Nah, jadi molnya BR sama dengan 3 dikali 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 1.
Terakhir tinggal disubstitusi ya molnya Br yang sudah diperoleh tadi dari hasil perhitungan ke rumus yang pertama. Jumlah partikel atom Br sama dengan molnya Br 1,5 kali 10 pangkat min 1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 1,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 dikurangi 1, 22. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah A. Soal nomor 3, pada reaksi penguraian KClO3 menjadi KCl dan O2, diperoleh gas O2 sebanyak 300 ml. 300 ml ini diukur pada keadaan di mana 2, liter gas CO2 masanya 11 gram. Ini artinya O2 dan CO2 diukur pada kondisi yang sama, atau pada P dan T yang sama. Tadi masanya CO2 adalah 11 gram, volumenya adalah 2,5 liter. Rumus untuk dua gas yang diukur pada P dan T yang sama adalah N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Sini kita misalkan O2-nya yang 1, CO2-nya yang 2. Pindah ke atas ya, jadi ini tuh tadi NO2 per VO2 sama dengan NCO2 per VCO2. NO2-nya dicari, kemudian volume O2-nya 300 ml. Tadi CO2 ini kan diketahui masanya, jadi molnya CO2 ini dijabarkan menjadi gram per mr. Nah, rumusnya akan menjadi gramnya CO2 dibagi mr dikali 1 per volume. Oke, ini lanjut, NO2 per 300 sama dengan gramnya CO2 ini 11 gram dibagi mr-nya 44 dikali 1 per volume CO2. Karena volumenya oksigen dalam mili, berarti volumenya CO2 ini juga harus dalam mili. 2,5 liter ini sama dengan 2.500 ml. Jadi di sini volumenya 2.500 ml. 11 dan 44 bisa dicoret jadi 1 per 4. Kemudian 100-nya ini juga bisa dicoret. Terakhir kali silang, jadi NO2 dikali 100 sama dengan 3. NO2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 mol. Udah diketahui ya, molnya O2 ini adalah 3 kali 10 pangkat min 2 mol. Karena molnya O2 sudah diketahui, kita tuh bisa menentukan molnya KClO3 dengan perbandingan mol koefisien. Tapi ini tuh reaksinya belum setara. Nah, biar setara, koefisien KClO3-nya ini 2, O2-nya 3. Untuk menyamakan jumlah O. Kemudian karena K-nya 2 di sini 2. Jadi udah setara. Molnya KClO3 sama dengan koefisien dari KClO3 dibanding koefisiennya O2 dikali molnya O2. 3-nya bisa dicoret, jadi molnya KClO3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 mol. Sehingga gramnya KClO3 sama dengan mol dikali mr. Nah, berdasarkan perhitungan AR total dari KClO3, mr-nya itu 122,5 sama dengan 245 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2,45 gram KClO3. Jadi jawaban soal nomor 3 adalah B. Soal nomor 4, silikon karbida atau karbonundum dapat diperoleh dengan mereaksikan SiO2 dengan karbon pada temperatur tinggi menurut reaksi 2C plus SiO2 menghasilkan SiC plus CO2. Jika pada suatu percobaan 4,5 gram karbon direaksikan dengan 3 gram SiO2 menghasilkan 1,5 gram karbonundum, maka persentase hasil reaksi tersebut adalah. Konsepnya kurang lebih seperti ini. Pada saat kita praktikum di laboratorium, seringkali kita mendapati bahwa jumlah zat hasil percobaan tidak sama dengan jumlah zat hasil perhitungan atau teori. Nah, persentase hasil ini adalah membandingkan jumlah zat hasil percobaan dengan jumlah zat hasil perhitungan. Rumusnya persentase hasil sama dengan gram zat hasil percobaan dibagi gram zat hasil perhitungan atau teori dikali 100%. Diketahui pada percobaan ini direaksikan 4,5 gram karbon. Jadi molnya karbon sama dengan massa karbon 45 kali 10 pangkat min 1 dibagi AR-nya 12 sama dengan, ini sama-sama dibagi 3,
Jadi hasilnya 15/4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,375 mol karbon. Kemudian SiO2 yang direaksikan adalah 3 gram, jadi molnya sama dengan 3 dibagi Mr dari SiO2 sama dengan AR-nya Si28 ditambah 2 kali AR-nya O, 32, totalnya 60. 3/60 sama dengan 1/20 sama dengan 0,05 mol. Diketahui juga SiC yang diperoleh dari percobaan ini adalah 1,5 gram atau 15 kali 10 pangkat min 1 gram. Secara teori, molnya SiC ini dapat ditentukan menggunakan perbandingan mol koefisien dengan reaksi pembatasnya, karena di sini kan terdapat dua reaksi. Konsep reaksi pembatas sendiri itu sudah pernah dijelaskan secara lengkap di video Stoichiometry 2, link videonya ada di bawah. Jadi intinya reaksi pembatas itu adalah reaksi yang memiliki mol dibagi koefisien terkecil dibanding reaksi lainnya. Kalau kita lihat di sini, mol dibagi koefisien C itu lebih besar dibanding mol dibagi koefisien dari SiO2. Sehingga yang bertindak sebagai reaksi pembatas ini tuh adalah SiO2. Jadi untuk menentukan molnya SiC, kita dapat menggunakan SiO2 sebagai perbandingan. Tapi karena koefisien SiC ini kan sama dengan koefisien SiO2. Jadi, molnya SiC itu sama dengan molnya SiO2, yaitu sebesar 0,05 mol. Selanjutnya, masanya SiC secara teori atau hasil perhitungan sama dengan 0,05 mol dikali Mr dari SiC. Mr SiC sama dengan AR-nya Si28 ditambah ARC12, totalnya 40. Jadi, gramnya SiC 0,05 dikali 40 sama dengan 200 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 gram. Terakhir tinggal disubstitusi ke rumus yang pertama tadi, persen hasil sama dengan gram zat hasil percobaan, yaitu 15 kali 10 pangkat min 1 dibagi gram zat hasil perhitungan teori, 2 gram dikali 100%. 10 pangkat min 1 dicoret dengan 10, 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 dikali 10% sama dengan 75%. Jadi, persentase hasil reaksi ini adalah 75%, jawabannya D. Soal nomor 5, pada reaksi X gram aluminium dan Y gram belerang, sesudah reaksi terdapat 150 gram senyawa aluminium sulfida atau Al2S3 dan 24 gram sisa belerang. Maka harga X dan Y adalah, karena dalam reaksi di soal ini tuh terdapat sisa, berarti harus dibikin reaksi MRS-nya. Reaksinya kan Al ditambah belerang menghasilkan Al2S3. Kita data dulu AR masing-masing unsur di sini. Untuk Al, AR-nya ini adalah 27. Kemudian ARS-nya sama dengan 32. Jadi Mr dari Al2S3 ini kan total AR-nya Al ditambah total AR-nya S, jadi 150 jumlahnya. Diketahui aluminium yang bereaksi itu X gram, berarti kan molnya ini sama dengan X per AR-nya 27. Mol aluminium sama dengan X per 27 mol. Kemudian untuk belerang, ini tuh yang bereaksi Y gram. Jadi molnya sama dengan Y per 32 mol. Kemudian Al2S3 yang dihasilkan setelah reaksi 150 gram. Jadi molnya 150 dibagi 150 sama dengan 1 mol. Oke, jadi mula-mulanya Al tadi kan sudah dihitung, yaitu X per 27. Kemudian mula-mula S yang bereaksi Y per 32. Kalau produk ini mula-mulanya belum ada. Kemudian di sini kan terdapat sisa belerang. Karena belerangnya ini bersisa, maka yang habis bereaksi itu adalah reaksi Al-nya, atau Al di sini bertindak sebagai pereaksi pembatas. Karena Al ini merupakan reaksi pembatas yang harus habis bereaksi, jadi kalau mula-mulanya X per 27, berarti yang bereaksi juga X per 27. Ini habis. Nah, untuk menentukan zat lain dalam reaksi, itu tuh menggunakan perbandingan koefisien dengan mol reaksinya, reaksi pembatas. Ini setarakan dulu koefisiennya, jadi Al ini koefnya 2, S koefnya 3. Untuk menentukan S yang bereaksi, berarti kan perbandingan mol koefisien dengan Al. Koefisiennya S dibanding koefisiennya Al dikali mol Al yang bereaksi.
3 dan 27 ini dicoret, ini 9, berarti X yang bereaksi adalah X per 18 mol. Diketahui di akhir reaksi itu kan terdapat 24 gram sisa belerang. Jadi sisa belerang di sini itu adalah 24 gram, berarti molnya 24 per 32. Ini disederhanakan, sama-sama dibagi 8, jadinya 3 per 4 mol. Al2S3 dalam reaksi ini sama ya, perbandingan koefisien dengan Al. Koefnya Al2S3 1 dibanding koefnya Al2 dikali molnya Al X per 27. Jadi Al2S3 dalam reaksi adalah X per 54. Di akhir reaksi kan terbentuk Al2S3 sebanyak 1 mol. Jadi S-nya ini di akhir reaksi 1 mol. Dalam persamaan stokiometri reaksi kimia, reaksi ini kan akan selalu berkurang, sedangkan produk ini jumlahnya bertambah. Jadi Al2S3 ini kan awalnya 0, ditambah Al2S3 dalam reaksi X per 54 sama dengan 1 mol. Jadi kan ini 0 plus X per 54 sama dengan 1, jadi X-nya sama dengan 54. Selanjutnya untuk menentukan Y, kita bisa menggunakan mula-mula reaksi sisa dari belerang. Ini kan mula-mulanya Y per 32. Karena reaksi berarti kan dikurangi X per 18 sama dengan sisanya 3 per 4. Karena X-nya tadi sudah dihitung ya, hasilnya kan 54. Jadi X per 18 ini kan sama aja dengan 54 per 18, sama dengan 3. Jadi ini Y per 32 dikurangi 3, 54 per 18 kan, sama dengan 3 per 4. Kemudian pindah ruas, Y per 32 sama dengan 3 per 4 ditambah 3. Y per 32 sama dengan 3 per 4, 3 ini kan sama dengan 12 per 4 kan, biar penyebutnya sama. Jadi Y per 32 sama dengan 15 per 4. 32 dan 4 ini bisa dicoret, hasilnya 8. Jadi Y-nya sama dengan 15 kali 8 sama dengan 120. Jadi X-nya itu sama dengan 54, Y-nya sama dengan 120. Jawabannya adalah E.